Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Darul Fahrjal Aris, biasa dipanggil Faris. Saya mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan Manajemen Aset Publik, reguler tahun 2023. Nah, di sini saya guna memenuhi tugas PIE atau pengantar ilmu hukum yang diberikan oleh dosen saya. Di sini akan menjelaskan mengenai teori hukum menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Rex Coupon, menurut Hen Carlson, dan menurut Jeremy Bentham. Tidak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke dalam materinya. Sebentar. Nah, yang pertama tuh menurut Rex Coupon. Nah, si Rex Coupon ini berpendapat bahwa hukum sebagai alat rekayasa atau yang biasa dikenal dengan law as a tool of social engineering dan social control yang bertujuan menciptakan harmoni dalam dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia di dalam masyarakat. Jadi si Rex Coupon ini berpendapat bahwa rekayasa sosial yang atau sebagai kontrol sosial di masyarakat. Hukum itu sebagai kontrol sosial di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia di dalam masyarakat. Nah, jadi di dalam masyarakat hukum itu sebagai kontrol untuk mengikat atau untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Hukum itu harus ada yang mengontrol dan jadi dalam kontrolnya ini hukum itu harus ada ikatan atau harus ada yang mengikat supaya masyarakat itu mau menerapkan suatu peraturan yang sudah diterapkan atau sudah dibentuk agar masyarakat mau menjalankan ya, agar masyarakat mau menjalankan, maka harus ada sebuah ikatan atau harus ada paksaan. Jadi dengan adanya paksaan tersebut masyarakat diharapkan bisa melaksanakan hukum atau eh, harap hukum atau peraturan yang ditetapkan dengan baik seperti itu. Jadi si Riskopon ini intinya dia itu menganggap bahwa hukum itu sebagai kontrol sosial di masyarakat. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Kemudian, nah, dia juga berpendapat bahwa living law merupakan sintesis dari dispositif hukum dan antitesis mazhab sejarah. Nah, jadi pendapatnya si Riskopon ini didasarkan pada kayak positif hukum. Nah, menurut dia juga hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Nah, jadi menurut si Riskopon ini, hukum itu adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal. Maksudnya hukum itu bersumber dari kayak norma-norma, norma-norma yang telah ada dari dulu itu nanti akan dijadikan hukum. Nah, hukum yang dimaksud ini adalah hukum yang bakal nantinya itu akan dibentuk, akan diusulkan oleh badan-badan atau dewan-dewan yang ada di negara kita ya, terutama itu kayak jika ini diterapkan di Indonesia itu kayak dewan-dewan kita. Kalau menurut si Reskupan ini akan nantinya akan jadi dari norma tersebut akan dibawa lagi diterapkan karena dari norma itu biasanya udah selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kehidupan sehari-hari ini akan nanti akan terbentuk mana yang salah dan mana yang benar. Yang salah nanti akan dilarang dan yang benar ini akan nanti akan diterapkan. Ya, nah, yang diterapkan ini nantinya akan dibawa oleh badan-badan tersebut dan nantinya akan diusulkan menjadi suatu peraturan. Nah, dari suatu peraturan itu akan menjadi sebuah undang-undang yang dibentuk oleh dalam tanda petik ini organisasi politik ya. Jadi yang membentuk ini nanti dewan-dewan atau badan-badan yang berkecimpung di dunia politik. Nah, eh, yang berkecimpung di dunia politik itu tadi siapa ya? Itu nanti adalah kekuasaan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah kalau di Indonesia ya nanti mulai dari kayak penegak hukum, mulai dari polisi, ya, jaksa, hakim, dan yang nanti membentuk hukum itu sendiri nanti ada dewan-dewan seperti itu. Jadi intinya itu hukum itu dibentuk berdasarkan norma. Norma yang ada di masyarakat tersebut nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terus dan akan ketahuan mana kalau ada yang salah nanti bahkan ada
hukuman atau ada sanksi dan itu bakal dilarang. Yang kalau menurut masyarakat itu buruk pasti akan dilarang, dan kalau menurut masyarakat itu baik nanti akan jadi peraturan. Nah, itulah norma yang menurut masyarakat baik itu akan menjadi norma yang nantinya akan menjadi dasar bagaimana hukum itu akan dibentuk menjadi undang-undang. Selanjutnya, nah, si Pon ini juga teorinya bukan hanya dari pemikirannya saja ya, dia juga mengambil dari pendapat Rudolf von Jhering eh, mengenai kepentingan yang ada di masyarakat. Yang pertama itu kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini sendiri yang pertama itu ada kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya. Nah, jadi negara itu sebagai badan hukum wajib untuk mempertahankan kepribadiannya dan hakikatnya sebagai negara. Jadi negara itu wajib mengatur seluruh rakyatnya, seluruh warga negaranya untuk mematuhi peraturan yang ada di negara tersebut. Kemudian yang kedua itu ada kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Nah, di sini negara itu berhak untuk menjaga kepentingan masyarakatnya. Jadi hak masyarakatnya itu harus dijaga, harus dipenuhi, kewajibannya juga kewajiban masyarakat itu harus dilakukan, dan hak masyarakat itu harus dipenuhi dan dijaga oleh negara itu sendiri. Kemudian ada kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ini terdiri atas kepentingan pribadi yang integritas fisik, ada kebebasan berkehendak, ada kehormatan atau nama baik, ada privasi, ada kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat. Nah, jadi pribadi ini diberikan hak ya, seperti untuk menjaga privasi, menjaga kehormatan, terus bebas berpendapat, bebas untuk berkepercayaan, bebas berkehendak, dan integritas secara fisik. Kemudian yang kedua tuh ada kepentingan-kepentingan dalam berhubungan rumah tangga atau domestik. Nah, kepentingan-kepentingan ini itu dijalankan atau dilakukan oleh orang tua, anak, atau suami istri, atau suami kepada istri, anak kepada orang tua, terus yang intinya dalam hubungan rumah tangga gitu loh. Terus yang ketiga ini ada kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, ada kebebasan berkontrak, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, dalam hal ini tuh yang dibahas mengenai kayak hukum perdata ya, lebih ke hukum perdata karena menyelesaikan antara individu satu dengan individu lainnya untuk menyelesaikan suatu pertikaian tersebut. Nah, selanjutnya ada kepentingan sosial. Kepentingan sosial itu ini ada kepentingan sosial dalam soal keamanan umum, soal hal keamanan institusi sosial, menyangkut moral umum, terus ada pengamanan sumber daya sosial, menyangkut kemajuan sosial, ada menyangkut kehidupan individual. Kita langsung saja. Nah, ini ada statement social engineering atau rekayasa sosial menurut Roscoe. Nah, menurutnya itu social engineering merupakan konsep sentral dan dominan dari keseluruhan bangunan pemikiran hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari akar pemikiran Pon yang berbasis kepada sosiologi. Pon menjadikan sosiologi sebagai fondasi utama dalam menciptakan teori hukumnya, yang ide utamanya adalah untuk mentransformasikan hukum dalam tatanan ide menjadi hukum dalam tatanan realitas. Hukum tidak boleh diisolasi dan terisolasi dari realitas sosial yang dinamis. Nah, jadi itu di sini Pon itu dia mengungkapkan apa yang ia pikirkan dan ingin menerapkan dalam suatu yang realitas. Jadi pemikirannya itu ingin diterapkan menjadi kenyataan dalam suatu bentuk kayak peraturan seperti itu. Kemudian pemikiran hukum Pon yang digolongkan kepada aliran sosiologikal jurisprudence dimaksudkan juga sebagai respon terhadap paham positif menghukum dan juga metode-metode common law yang dominan dan permulaan sampai akhir abad ke-20 yang dinilainya tidak responsif terhadap perubahan. Nah, terus esensi aliran sosiologikal jurisprudence yang dianut oleh Reskupon tadi dapat dipahami dengan mengetahui apa yang menjadi tantangan aliran tersebut. Tantangan utamanya adalah kekuatan hukum
dalam bingkai positifme yang menjadikan hukum terisolasi dan dari realitas sosial. Untuk itu, PON kemudian mengusulkan adanya kerjasama yang erat antara akademisi hukum, peradilan, dan profesi hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi di sini dari ide-ide PON yang ide-ide yang dihasilkan oleh PON itu untuk mencapai tujuannya atau untuk menciptakan suatu realita, itu harus ada kerjasama antara akademisi hukum, peradilan, dan profesi hukum. Nah, kemudian itu, nah ini ada statement social engineering digunakan oleh PON ketika menjelaskan mengenai fungsi dan peran hukum dan ahli hukum atau lawyers. Menurut PON, ahli hukum itu harus berperan seperti seorang insinyur atau engineer ketika yang bersangkutan akan mendirikan sebuah bangunan jembatan dan sebagainya. Jadi dalam penerapan suatu hukum itu sendiri diharapkan para ahli hukum itu eh, dapat kayak apa ya, dianalogikan sebagai engineer atau seorang insinyur. Jadi dalam hal ini seorang insinyur kan yang akan membuat dan menyiapkan sebuah perencanaan atau membuat planning yang kemudian akan diikuti dengan pengumpulan material yang diperlukan. Selanjutnya, sang insinyur akan membuat sejumlah penyesuaian antara material yang terkumpul dengan perencanaan yang dibuat agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam konteks ini, PON kemudian menganalogikan seorang ahli hukum dengan seorang insinyur ketika yang bersangkutan akan membuat hukum. Ahli hukum harus memiliki perencanaan yang matang, mampu menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan selanjutnya ahli hukum tersebut harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut sehingga tercipta bangunan yang kokoh. Nah, jadi di sini tuh si ahli hukum itu dianalogikan sebagai kayak insinyur. Kalau insinyur kan dia membuat planning, kemudian menentukan material dan mengkomposisikannya yang dengan komposisi yang pas agar tercipta bangunan yang kokoh. Nah, tapi di sini seorang ahli hukum itu diharapkan membuat planning yang sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Kemudian poin-poin itu nanti dikaji lebih ulang, lebih mendalam agar nantinya tercipta hukum yang sangat kokoh yang dapat berjalan di masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, jadi menurut PON itu kesimpulannya tugas hakim, ahli hukum, dan legislator dalam melakukan social engineering dengan melakukan identifikasi proteksi terhadap kepentingan masyarakat, maka hukum akan menjamin adanya kohesi sosial. PON mengidentifikasikan kepentingan sebagai tuntutan yang berkehendak yang ke, dan kehendak yang manusia baik secara individu maupun kelompok mengusahakan untuk memperolehnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hukum itu jika hukum mau membentuk suatu hukum yang bagus itu harus diawali dengan baik itu untuk kepentingan individu atau untuk kepentingan golongan ya, semua itu harus diciptakan melalui adanya planning, terus apa saja kebutuhan masyarakat itu disortir dulu, kemudian dikaji lebih dalam mana yang benar-benar harus diterapkan. Jika sudah hukum itu dibentuk dalam suatu bentuk peraturan undang-undang seperti itu. Nah, jika sudah terbentuk atas dasar-dasar tersebut, maka dapat dijamin hukum itu dapat kokoh. Nah, kemudian yang kedua itu ada Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen ini dia terkenal dengan hukum murni atau yang biasa dikenal dengan the pure theory of law. Nah, si Hans Kelsen ini berasal dari Australia dan dia tidak hanya dalam bidang hukum, dia itu tidak hanya dikenal melalui bidang hukum yang biasa disebut dengan the pure theory of law ya. Dia juga dikenal sebagai filsafat hukum, sosiologi, teori politik, dan kritik ideologi. Nah, jadi itu Henry Kelsen ingin memurnikan hukum dari unsur-unsur pikiran yang filosofis, metafisis, dan ingin memusatkan perhatiannya pada teori hukum yang abstrak dengan maksud untuk memperoleh ilmu hukum yang murni. Ia tidak sependapat dengan definisi hukum yang dapat diartikan sebagai perintah. Karena itu, dengan dia berpendapat bahwa hukum itu sebagai perintah, maka dia
dapat dikatakan dia bertentangan dengan teori-teori hukum yang lainnya ya. Kalau di Rescopon tadi kan berpendapat bahwa hukum itu kalau di masyarakat harus ada paksaan, harus ada ikatan, harus ada sedikit paksaan agar hukum itu dijalankan. Nah, tapi di sisi Carlson ini dia tidak berpikir seperti itu. Dia itu berpikir kalau hukum itu bukan suatu perintah, bukan suatu perintah. Karena itu menurutnya hukum itu menentukan peraturan-peraturan tertentu, yaitu meletakkan norma-norma bagi tindakan yang harus dilakukan orang. Jadi menurutnya itu hukum bukan suatu perintah, namun keharusan melakukan seperti norma-norma yang berjalan di masyarakat. Nah, kemudian ada hukum positif. Hukum positif menurut Henry Carlson harus dipahami sebagai bentuk suatu sistem norma. Pemahaman ini penting artinya untuk mencegah terjadinya kontradiksi antara pertentangan norma hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Nah, teori hukum murni adalah teori hukum positif, bukan tentang suatu tantangan hukum yang pasti, melainkan tentang hukum pada umumnya. Ini adalah teori hukum umum atau teori hukum positif ini teori hukum umum, eh, teori hukum umum hanya untuk hukum positif dan menolak untuk mengakui sebagai hukum tatanan sosial normatif lainnya, bahkan jika dalam penggunaan bahasa itu hukum seperti misalnya dengan disebut hukum alam. Teori hukum Hans Kelsen disebut sebagai teori hukum murni karena teori ini diupayakan berbasis dari segala unsur asing, terbebas dari segala unsur asing dari suatu ilmu dan tujuannya hanya pengetahuan tentang hukum. Jadi hukumnya menurut Kelsen ini benar-benar murni dari norma. Jadi tidak ada kayak campuran hukum-hukum asing yang lainnya. Jadi pure dari norma-norma yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada dalam teori hukum umumnya tentang hukum dan negara. Henry Carlson membagi konsep hukum kepada nemostatis dan nemodinamis. Nah, nemostatis di sini terbagi menjadi norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Di sini dikatakan statis karena dia itu tetap ya, karena norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama ini merupakan satu kesatuan yang dari dulu memang itu sudah disepakati oleh masyarakat itu. Jika salah ya salah, misal kita ambil contoh itu kayak berzina atau mencuri, itu kan udah dipandang memang salah, dari dulu itu salah. Jadi sampai kapanpun itu nanti akan salah, jadi itu tetap dan tidak akan berubah. Meskipun berubah itu juga kegiatan tersebut juga pasti salah seperti itu. Nah, yang kemudian itu nomodinamis. Nomodinamis ini terdiri atas norma hukum. Nah, kenapa norma hukum ini dikategorikan di bagian nomodinamis? Nah, karena norma hukum ini merupakan suatu norma yang untuk kedepannya, untuk jangka panjang itu bakal berubah-ubah sesuai dengan yang dengan zaman ya. Maksudnya norma hukum itu bakal berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Nah, selanjutnya, menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu tatanan atau perbuatan manusia. Tatanan sendiri adalah suatu sistem hukum. Dapat diartikan bahwa hukum merupakan sistem yang mengatur tatanan perbuatan manusia. Nah, hukum hukum itu mengatur tatanan. Cuman di sini tadi kan dikatakan hukum itu bukan suatu perintah. Cuman di sini dia berkata hukum itu mengatur tatanan perbuatan manusia. Nah, yang dimaksud di sini adalah norma. Jadi Hans Kelsen itu eh, dia ber dia mempunyai sudut pandang bahwa hukum itu adalah norma. Jadi apa yang dia pikirkan itu harus berpedoman pada norma. Jadi semua tingkah laku manusia itu harus didasarkan pada norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Sebentar ini mau baca slide. Nah, lanjut. Nah, dalam teori hukum umumnya tentang hukum dan negara, Henderson berpendapat bahwa konsep keadilan adalah bukan berdasarkan hukum alam, tetapi berdasarkan tatanan hukum positif atau legalitas.
Nah, dalam hal ini tatanan hukum positif atau norma. Nah, jadi di sini tuh yang dimaksud hukum positif itu norma ya. Secara absah menilai perbuatan manusia, bukan sebaliknya. Itu didasarkan pada keadilan sebagai pertimbangan nilai yang subjektif. Bahwa keadilan yang menurut hukum alam yang sepenuhnya adil hingga saat ini belum berhasil mendefinisikannya sebagai tatanan yang adil. Dan dalam kaitan keadilan dengan hukum alam, menurut Hans Kelsen bahwa hukum alam tidak dapat memecahkan masalah keadilan sehingga diperlukan hukum positif atau norma tadi. Diperlukan hukum positif atau norma karena jika keadilan dapat diketahui secara objektif maka tidak ada hukum positif. Kemudian bahwa keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional yang bukan merupakan sasaran pengetahuan. Jadi keadilan itu bukan merupakan suatu eh, sasaran pengetahuan. Jadi keadilan itu dapat diciptakan dengan kita mematuhi norma-norma yang berlaku. Kemudian ada dalam teori hukum umumnya tentang hukum dan negara, teori hukum murni menunjukkan bahwa negara sebagai tatanan sosial mesti identik dengan hukum atau paling tidak dengan tatanan hukum spesifik yang relatif sentralistis, yakni tatanan hukum nasional yang dibedakan dari tatanan hukum internasional yang sangat desentralis. Nah, jadi di sini tuh teori hukum murni menghilangkan dualisme antara hukum dan keadilan, antara hukum objektif dan subjektif. Sebagaimana teori hukum murni menjadikan dualisme antara hukum dan negara. Dengan meniadakan dualisme tersebut, teori hukum murni menjadikan teori negara sebagai satu bagian intrinsik dari teori hukum dan mempostulasikan satu kesatuan hukum nasional dan internasional dalam suatu hukum yang terdiri segenap tatanan hukum positif. Nah, sekarang menurut Jeremy Bentham. Nah, menurut Jeremy Bentham ini dia mempunyai apa ya, suatu statement yang sangat menarik yaitu utilitarianisme, yaitu yang pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1831. Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Kemudian Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya. Kerugian bagi atau menimbulkan sebaliknya itu yang dimaksud kerugian bagi orang-orang yang terkait. Kemanfaatkan menurut Jeremy Bentham diartikan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi kemanfaatan yang sebenar-benarnya, yaitu untuk kebahagiaan seluruh rakyat. Nah, jadi hukum yang ada menurut Jeremy Bentham ini, hukum yang ada di masyarakat itu diciptakan atau dibentuk hanya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan hanya untuk kemanfaatan rakyat itu sendiri. Nah, kemanfaatan yang dimaksud itu adalah kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau maksudnya ini rakyat Indonesia kalau hukum ini diterapkan di Indonesia ya. Makanya jadi menurut Bentham ini intinya kenapa sih hukum itu diterapkan? Nah, hukum itu diterapkan karena agar masyarakatnya itu bahagia dan menerima kemanfaatan akan hukum itu sendiri. Nah, Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 tujuan. Nah, di sini ada 4 tujuan perundang-undangan, yaitu yang pertama to provide subsistence atau untuk memberi nafkah hidup, to provide abundance atau untuk memberi makanan yang berlimpah, to provide security untuk memberikan perlindungan, dan to attain equity untuk mencapai kebersamaan. Nah, di sini sudah lengkap ya. Kita tuh sebenarnya perundang-undangan itu berusaha untuk mencapai tujuannya itu untuk 4 dan itu sangat berguna untuk kita, yaitu memberi nafkah, memberi makanan, memberi perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada
bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut, Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara. Nah, jadi keberadaan negara atau undang-undang yang dikatakan baik, undang-undang dikatakan baik adalah undang-undang yang dinilai sudah memberikan kemanfaatan pada rakyat. Jadi undang-undang itu dikatakan baik jika undang-undang tersebut itu sudah memberikan manfaat atau kebahagiaan kepada masyarakat. Misalnya undang-undang mengenai bantuan sosial seperti itu. Nah, saat undang-undang mengenai bantuan sosial itu diterapkan, maka akan banyak masyarakat itu akan menerima manfaat dari undang-undang tersebut. Misalnya yang masyarakat menengah ke bawah tuh, dia akan mendapat kayak bantuan sosial berupa berat atau bantuan sosial non tunai, dan itu akan memberikan kemanfaatan bagi dirinya dan itu akan menimbulkan rasa bahagia bagi orang yang menerima manfaat tersebut. Nah, di sini jadi undang-undang tersebut itu sudah dikatakan undang-undang yang baik seperti itu. Kemudian ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan. Maka harus dibatasi agar tidak menjadi homo homini lupus. Apa itu homo homini lupus? Nanti kita bahas. Menurut Bentham, agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati terhadap individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Nah, di sini masyarakat itu diharapkan agar saling simpati antara individu satu dan si individu lainnya. Jangan menjadi homo homini lupus. Apa itu homo homini lupus? Artinya manusia itu menjadi serigala bagi manusia lainnya. Artinya itu kayak kalian tuh jangan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Jadi kalian jangan makan teman. Jangan kalian menjatuhkan dan jangan kalian menakuti teman-teman kalian yang lainnya. Jadi antar individu ini jangan saling membunuh, bahasa halusnya itu jangan saling memakan lah, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengorbankan satu sama lainnya, jangan saling eh, menang sendiri. Intinya kalian itu harus saling simpati. Kemudian beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan seperti hedonisme kuantitatifnya. Ini paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmania dan berdasarkan penginderaan. Terus ada summum bonum yang bersifat materialistik, berarti bahwa kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu. Kemudian ada tiga kalkulus hedonistik, bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik. Nah, materinya udah selesai. Nah, jadi di sini intinya itu yang dari awal sampai akhir, mulai dari hukum menurut Reskupon itu dia menurut si Reskupon itu hukum yang hukum itu dapat berjalan di masyarakat kalau hukum itu berjalan di masyarakat untuk sebuah keadilan akan dapat berjalan apabila ada suatu ikatan atau harus suatu paksaan yang memaksa masyarakat tersebut untuk melakukan suatu peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau menurut Hen Kelsen, hukum itu dapat berjalan hukum itu bukan suatu perintah, namun hukum itu harus dijalankan sesuai dengan peraturan norma. Hukum itu harus dijalankan sesuai norma-norma yang sudah berlaku pada masyarakat tersebut. Nah, kalau menurut si Jeremy Bentham ini sendiri, maka hukum itu dinilai baik apabila hukum itu memberikan manfaat yang baik, yang memberikan manfaat yang banyak, memberikan kebahagiaan yang banyak kepada masyarakat. Ya, seperti itu materi teori hukum menurut tiga para ahli, yaitu Rex Coupon, Hans Kelsen, dan Jeremy Bentham yang dapat saya sampaikan. Saya mengambil referensi dari sini. Kemudian, terima kasih. Jadi seperti itulah teori hukum menurut para ahli yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf karena saya saya juga baru mahasiswa dan butuh koreksi. Apabila ada salahnya mohon dikoreksi. Apabila itu bermanfaat, alhamdulillah. Di sini saya ingin mengakhiri. Sekali lagi saya Darul Fahrizal Aris, mahasiswa PKN STAN jurusan Manajemen Aset Publik, reguler 2023. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, ada materi yang saya sampaikan itu salah, ada pendapat yang saya sampaikan itu salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.